Halo semua, di video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita yaitu Notes Apps. Oke, kemarin di part 1 kita sudah membuat screen note list beserta dengan note detail. Sekarang kita akan menambahkan blok dan melanjutkan screen kita. Oke, langsung saja. Sekarang saya akan menambahkan function back untuk tombol ini, kemudian pop-up menu untuk 3 dots button ini. Oke, kita mulai saja. Pertama-tama kita akan menambahkan tombol back ini. Yang harus kita lakukan adalah kita akan menambahkan inkwell, kemudian kita tambahkan on tab. Oke, sekarang sudah bisa di tab. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan pop-up menu di dalam 3 dots ini. Caranya adalah kita akan menambahkan pop-up menu button di sini. Dan kita akan ubah ikonnya menjadi icon 3 dots existing. Oke, pop-up button ini sudah jadi. Agar menu item ini dia memiliki style yang berbeda, maka kita harus menambahkan entity baru untuk membedakan stylenya. Kita buat entity baru. Oke, sekarang kita akan memindahkan list item ini ke dalam konstan. Sekarang kita akan mengimplementasikannya di screen note detail header. Oke, kita coba. Seperti yang kita lihat di sini dia sudah lumayan mirip dengan yang kita desain. Sekarang kita akan menambahkan border radius. Oke, jauh lebih baik. Selanjutnya kita akan membuat tombol plus button ini memiliki function. Oke, kita akan membuat screen untuk add button ini. Screennya tidak akan jauh berbeda dari ini, cukup dibedakan di beberapa titik. Agar code kita tidak terlalu banyak, di sini saya akan membuat widget note detail ini menjadi common widget. Oke, di sini kita akan membuat title ini, apabila diklik dia akan berubah menjadi text input. Kita akan membuat value notifier terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan menambahkan value tunnel builder. Dan sekarang kita akan menambahkan inkwell. Jadi saat text ini di tab, dia akan merubah edit mode ini menjadi true. Dan jika value-nya dia adalah true, maka yang akan kita return di sini adalah text field. Agar text field-nya menjadi sangat lebar, kita akan hilangkan spacer-nya, kemudian kita wrap widget ini menggunakan expanded. Expanded sendiri berfungsi untuk mengisi ruang yang kosong seperti spacer namun memiliki child. Seperti yang kita lihat di sini, dia sudah berubah menjadi text field. Sekarang yang akan kita lakukan adalah onChanged. Jadi saat ada perubahan di dalam text field-nya, maka dia akan di-set sebagai note.title. Dan sekarang di sini kita akan menambahkan onSubmit. Saat di-submit, dia akan mengubah note-nya menjadi teks, kemudian dia akan kembali menjadi title biasa. Nah, title-nya akan berubah menjadi
ABC. Sekarang agar dia value-nya menjadi ABC saat menjadi text field, yang akan kita lakukan adalah menambahkan controller. Kita akan buat controllernya terlebih dahulu. Kemudian kita kasih teksnya itu dari node.title. Kita pindahkan controller ini di bagian builder di sini agar dia refresh saat ada perubahan value di bagian ini. Nah, sekarang kita coba, dia langsung menjadi sama dengan title. Saat kita ubah, dia langsung berubah. Sekarang kita mengatasi agar dia tidak muncul overflow seperti ini. Overflow sendiri adalah kondisi di mana widget kita memiliki height yang terlalu lebih dibanding widget kita sendiri. Caranya adalah di bagian detail screen, karena kita tidak ingin bagian headernya terscroll, kita akan tambahkan single child scroll view, kemudian selanjutnya kita kasih volume. Oke, sudah berjalan dengan baik. Sekarang karena tidak menginginkan line ini, maka kita akan menghilangkannya di bagian text input. Caranya adalah kita tambahkan decoration dan kita tambahkan border input border dot none. Nah, seperti yang kita lihat di sini, garis di bawah text field ini sudah hilang. Sekarang kita akan mengubah style dari text field ini. Karena kita akan menggunakan style yang sama untuk teks pada text input dan teks pada title, maka kita akan membuat text style ini sebagai konstan. Untuk mempassing color, kita tinggal kasih di sini copy with dan kita tambahkan color node.color. Dan sekarang kita copy ini dan paste di bagian text field. Dan sekarang seperti yang kalian lihat, stylenya sudah sama. Untuk mengubah title-nya sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat edit text untuk node content yang ini. Caranya adalah kita akan mengubah existing widget dan membuatnya menjadi common widget. Sekarang kita ingin text field kita dapat melakukan enter atau membuat garis baru. Caranya adalah kita kasih max line. Max line-nya itu kita kasih 99 aja. Nah. Dan kita kasih min line-nya 1. Sekarang kita tambahkan code submit. Kalau misal user sudah mensubmit, maka widget.content.text-nya akan berubah menjadi teks. Sekarang kita akan menambahkan tombol dan. Caranya adalah sekarang kita tambahkan text input action. Dia sudah muncul tombol dan di sini. Sekarang kita akan membuat common widget untuk add button. Tapi sebelum itu kita akan membuat
blok terlebih dahulu. Caranya adalah kita install Flutter Block. Kemudian kita akan membuat blok di bagian common. Penempatan blok di folder sebenarnya tergantung kebutuhan dari blok itu sendiri. Apabila kita hanya membutuhkan blok hanya misal di node detail screen atau node screen, maka kita cukup menambahkan blok di dalam folder ini. Tapi apabila blok tersebut adalah blok common yang dipakai di mana-mana, maka kita tambahkan di folder common. Kita membuat 3 file. Pertama node block, kemudian event, dan step. Selanjutnya di bagian event kita membuat abstract class terlebih dahulu. Di bagian step kita juga akan membuat abstract class. Sekarang di bagian blok kita akan membuat kelas yang mengextend ke blok. Kemudian kita passing sebagai type node event dan node step. Dan di bagian node step kita akan membuat step. Fungsi dari step sendiri adalah dia akan menyimpan hasil dari proses blok kita. Jadi di sini saya akan membuat final list node entity. Dan saat init state kita akan mempassing node-nya menjadi string kosong. Oke, sekarang kita implementasikan blok ini di dalam screen. Kita implement di dalam node screen. Kita akan tambahkan block provider. Namun karena blok kita adalah common block, yang artinya di semua screen blok kita dibutuhkan, maka kita akan membuat block provider di bagian app. Di sini kita wrap material app-nya menggunakan multi block provider. Kemudian untuk menangkap value dari block provider di sini kita harus menambahkan block builder. Dan kita ambil node-nya dari step yang tadi kita buat. Kemudian kita akan move. Dan kita akan menghilangkan dummy node item ini karena sudah tidak kita pakai. Karena kolom ini dia membutuhkan setidaknya satu child, maka di sini kita akan handle dan di dalamnya kita akan menambahkan childnya circular progress indicator. Agar dia menjadi ke tengah, sekarang kita akan wrap dengan column. Kemudian jangan lupa tambahkan juga di sini expanded. Kemudian agar dia tidak selalu loading, kita akan tambahkan event baru yang namanya get event marks. Dan jangan lupa nge-extend ke
next event. Selanjutnya kita akan menangkap event ini di bagian blok menggunakan switch case. Event dot dan time type. Dan sekarang kita akan menambahkan di dalam case-nya get event node. Dan sekarang kita akan map get to state. Jadi apabila muncul event get not event, maka dia akan dibelokkan ke function ini. Dan di sini kita akan membuat final nodes sama dengan nanti kita akan ubah variabel ini menjadi memanggil dari lokal, tapi itu akan kita implementasikan di next video. Jadi di sini kita untuk mensimulasikannya dapat menggunakan feature delay. Kita kasih durasinya 5 detik. Kemudian kita akan return dan kemudian kita akan memberikan state nodes state. Kita akan membuat state baru untuk menerima value-nya. Dan selama dia belum terambil node-nya, kita akan membuat state baru untuk menghandle loading. Dan di sini kita akan samakan dengan not loaded state. Sekarang kita balik ke bloknya. Kemudian sebelum kita memulai prosesnya, kita akan passing state loading terlebih dahulu. Dan kita ambil nodesnya dari state sebelumnya. Kemudian selama dia loading, kita akan mengambil node-nya. Setelah itu kita akan memanggil loaded event state. Oke, sudah selesai. Sekarang di bagian screen kita akan menambahkan event terlebih dahulu di sini.
agar saat dia selesai diinisialisasi dia akan langsung memanggil get event. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengubah bagian ini menjadi selanjutnya di sini saya akan membuat state. Maka apabila state-nya adalah loading not loading state, maka saya akan menambahkan loading di depannya. Dan kita akan memindahkan bagian ini ke dalam function baru di sini. Dan sekarang kita tinggal tambahkan ini di bagian stack. Dan kita coba refresh. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Di next video saya juga akan membuat script untuk apabila node-nya dia kosong. Sekarang kita tambahkan untuk add event-nya di bagian sini. Kita tambahkan ini. Oke. Kita akan navigate dia ke screen node detail. Lalu passing argumen data icon entity kosong. Dan di bagian node detail screen kita akan handle di bagian node detail header. Apabila node data itemnya dia null, maka edit mode-nya akan menjadi true. Oke, selanjutnya kita akan handle di bagian kontennya. Apabila argumen node-nya kontennya dia null, maka childnya adalah not contain widget yang kosong. Kemudian di dalam not contain widget ini kita akan menghandle apabila kontennya dia null, maka kita akan return not plain text widget namun dengan kondisi apabila dan kita tambahkan text editing controller.
Oke, sekarang di sini apabila dia null, maka edit modenya akan menjadi true, dan apabila dia true, maka dia akan menampilkan text field. Kita tambahkan controller. Oke, mari kita coba screening. Bila dipencet tombol plus, oke. Sekarang kita lihat ke sini, kita sudah dapat membuat item baru. Oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat blok baru untuk not detail screen. Kita buat blok. Blok ini akan digunakan untuk menyimpan temporary data dari new content yang kita buat. Oke, bloknya sudah selesai. Sekarang kita tinggal implement di bagian not detail screen. Kemudian saya akan menambahkan agar dia menyimpan not dari not list screen. Kemudian kita akan panggil argument.not. Oke, sekarang kita coba running apps-nya. Nah, di sini screen kita sudah berjalan dengan baik. Kita coba untuk edit judulnya. Apakah dia berhasil atau tidak? Dan sekarang kita membuat event baru di bagian not block, yaitu untuk mengupdate node-nya.
Oke, sekarang kita coba. Nah, dia sudah berubah. Oke, sekarang kita membuat implementasi yang sama untuk bagian not detail content yang plain text. Bright lights, they put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. Is it future? Karena kita belum membuat operationnya, jadi kita akan mengubah paksa di bagian ini. Kita akan mengubah date mode.value ini menjadi true. Nah, sekarang kita coba ubah. Menjadi singkat. Dan saat kita press back, kemudian masuk lagi, ya tetap menjadi singkat. Oke, karena mungkin terlalu banyak kendala di video kali ini, jadi untuk injektor kita akan implement di video selanjutnya. Mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Yuk.